Shalom anak-anak Miss, sudah selesai beribadahnya? Kalau sudah selesai beribadah, ayo kita buka buku kita tematik halaman 47, pembelajaran 2. Ya, tema kita adalah peduli terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tumbuhan dan hewan. Ya, kemarin sudah belajar hewan langka. Sudah tahu hewan langka ya, Nak? Sekarang kita mau belajar tentang hewan lagi ya, dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan. Ya. Kalau pada hari ini kita belajar tentang menjelaskan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Yang kedua, membuat mozaik bentuk hewan. Coba lihat gambar ini, Nak. Ini hewan peliharaan atau bukan ya? Ini jalak Bali, kelinci, sapi, penyu hijau. Ini adalah hewan peliharaan ya. Kalau kemarin hewan langka, itu hewan yang dijaga, dilestarikan oleh negara kita ya. Kalau ini hewan peliharaan, kamu bisa memeliharanya di rumah ya. Coba, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan di rumah, Nak? Apakah kamu pernah merawat hewan peliharaanmu dengan baik? Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah tapi tidak dirawat, tidak dikasih makan, tidak dikasih kandang tempat tinggalnya? Nah, itu tidak boleh ya. Kalau hewan peliharaan itu harus dijaga. Itu adalah kewajibanmu. Ya, kalau kamu suka dengan hewan peliharaan di rumah, berarti kamu harus menjaganya, harus merawatnya, melindunginya. Melindungi dengan cara bagaimana? Kamu harus membuat tempat tinggalnya, membuat kandangnya, membersihkan kandangnya, memberikan dia makan, ya, memandikannya. Itu sama seperti kita, tapi mereka tidak punya akal budi. Nah, karena itu perlu disayangi, dijaga, dirawat, ya. Itu adalah salah satu kewajibanmu. Nah, kamu sudah tahu tentang hak dan kewajiban, bukan? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kalau hak, segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, nanti ini ada menjelaskan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nanti kamu baca ceritanya ini, Anak. Di sini si Deli dan si Belang. Nah, si Deli itu memiliki hewan peliharaan kucing, namanya si Belang. Nanti kamu baca bagaimana si Deli ini suka dengan hewan peliharaannya dan bagaimana dia memeliharanya dengan baik, ya. Itu adalah kewajiban. Nah, di sini di halaman 49 ini, Nak, ada kewajiban yang dilaksanakan. Nah, kamu mempunyai hewan peliharaan di rumah, apa kewajiban yang harus kamu laksanakan? Kemudian apa manfaatnya bagi hewan tersebut? Misalnya kewajiban yang kamu laksanakan untuk hewan peliharaanmu, memberi dia makan, ya. Apa manfaatnya bagi hewanmu? Memberikan pertumbuhan yang sehat. Apa manfaat bagi lingkungan? Kalau dia sudah makan, kalau hewan peliharaanmu sudah kamu kasih makan, berarti dia tidak lagi merusak lingkungan. Banyak hewan peliharaan yang nggak dikasih makan, dia merusak lingkungan, ya. Dia menggigit ya, Nak, ya. Menggigit orang yang sudah, apalagi kalau kita punya anjing peliharaan, kalau tidak dikasih makan, dia akan menggigit manusia, ya. Apalagi kewajiban yang kamu laksanakan, Nak? Memandikan, ya. Apa manfaatnya bagi hewan tersebut? Memberi dia kesehatan. Kalau sudah mandi dia nggak kucel lagi kan, dia kelihatan segar. Apa manfaatnya bagi lingkungan?
Kalau hewan peliharaanmu bersih, akan memberikan manfaat yang baik bagi lingkunganmu, ya. Orang-orang di sekitarmu akan semakin menyukainya. Kemudian apalagi kewajiban yang kamu laksanakan di rumah tentang hewan peliharaanmu. Kemudian di bawahnya kewajiban yang tidak dilaksanakan. Kamu misalnya mempunyai hewan peliharaan tapi kamu tidak memberi dia makan, ya, itu kan kewajiban yang tidak dilaksanakan. Sudah tahu hewan peliharaan itu perlu makanan tapi kamu tidak memberi makan. Misalnya kamu tulis tidak memberi makan. Apa dampaknya bagi hewanmu? Nah, itu tadi yang Miss bilang, dia akan mengganggu orang lain. Mungkin akan menggigit manusia, ya. Kemudian apa dampak bagi lingkungan? Akan merusak lingkungan. Oke, nanti kamu tulis ya, Nak. Walaupun kamu tidak mempunyai hewan peliharaan, tapi coba dengan cara soal yang ada ini membuat kamu belajar mengasihi hewan peliharaan, karena itu harus dikerjakan, ya, Nak. Kemudian kita belajar tentang membuat mozaik bentuk hewan, ya. Mozaik itu adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun potongan-potongan bahan. Bahannya apa? Biji-bijian, potongan kertas, potongan kaca, atau potongan kulit telur. Kalau minggu yang lalu kita sudah membuat kolase. Apa itu kolase, Nak? Kolase itu karya seni tempel, ya. Berbagai jenis benda kecil. Apa bahan kolase? Daun kering. Ya, kemarin itu sudah ada kan yang buat daun kering? Itu bahannya. Boleh dari koran bekas. Boleh juga dari manik-manik. Ya. Itu beda, ya, Nak. Hanya persamaannya adalah karya seni. Kolase itu karya seni tempel, kalau mozaik itu karya seni yang dibuat menyusun potongan-potongan bahan. Apa bahannya tadi? Yaitu biji-bijian. Coba kita lihat ini gambarnya. Karya seni mozaik. Ini dari biji-bijian jagung, ya. Dan yang lain. Nanti kamu buat seperti ini, ya, Nak. Karya mozaikmu. Terserah gambarnya apa. Ini gambar ikan ini. Boleh gambar yang lain, ya. Di buku Bupenamu, Nak, halaman 174 sampai ini buku Bupena kita 174. Nanti kamu buka di rumah, ya. Kamu baca ini. Sini ada sikap bijak terhadap hewan. Nanti kamu baca supaya kamu tahu bagaimana sikap kita yang baik terhadap hewan peliharaan. Kemudian di sini ada langkah-langkah membuat mozaik nanti supaya bisa membantumu membuat mozaikmu di rumah, ya. Di sini yang pertama, siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil dan lem. Kemudian kita buat polanya. Ini untuk menggambar ini maksudnya, ya. Membuat polanya, ya. Yang ketiga, buatlah kertas origami menjadi potongan kecil. Oh, ini bahannya dari kertas origami. Yang keempat, oleskan lem pada kertas yang ada pola gambarnya. Yang kelima, tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola. Yang keenam, lakukan terus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami. Nah, tadi kan sudah Miss bilang kamu membuat karya mozaik, ya. Karya mozaik itu boleh dari biji-bijian dan boleh dari potongan kertas, ya, Nak. Kamu pilih saja, ya. Boleh dari potongan kertas origami seperti di Bupena, boleh juga dari biji-bijian seperti di tematik. Kamu pilih salah satu bahannya dari mana. Dan terserah apa polanya, ya. Boleh temanya ikan,
boleh seperti yang di Bu Pena ini gambar kupu-kupu ya, boleh seperti itu ya nak, terserah kamu. Dan jangan malas membuatnya ya, itu nanti dinilai ya nak ya, dinilai. Jangan karena malas jadinya kamu tidak mempunyai nilai. Jadi kerjakan dengan semangat ya nak. Kemudian kita lihat halaman 52, ayo berlatih ya, kerjakan nanti ini ya nak ya. Jadi tugasmu hanya 2, hanya 3 ya, 3 tadi ya nak ya. Pertama ini halaman 49, diisi ini ya, halaman 49. Kemudian kamu membuat mozaik sendiri, gambar sendiri dan tempel sendiri. Baru yang ketiga kamu kerjakan ayo berlatih ini ya nak, halaman 52. Jadi tugas kita ada 3. Jangan malas ya sayang, semangat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu.